Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Mulyadi dengan NIM 1931040062. Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil presentasi saya atau hasil PPT saya di mata kuliah Pendidikan Kebugaran Jasmani yang diampu oleh Dr. Ahmad Adil MPD, guna untuk melengkapi tugas saya, yaitu tugas Pendidikan Kebugaran Jasmani. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi. Komponen kebugaran jasmani. Apakah itu komponen kebugaran jasmani? Komponen kebugaran jasmani pada hakikatnya, kebugaran jasmani ialah sesuatu yang sesuai dengan tubuh Anda untuk mencapai kebugaran fisik. Misalnya ketika kita mundur, ketika kita tidur, mata kita berhak beristirahat. Kesehatan fisik yakni tidak hanya mencerminkan kesehatan, sebaliknya ini adalah cara untuk mengukur orang-orang berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Kesehatan fisik berbeda untuk masing-masing dan tergantung pada tantangan fisik. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan secara lengkap dan jelas yakni mengenai komponen kebugaran jasmani. Untuk ulasan selengkapnya adalah, jadi kebugaran jasmani bisa dibilang suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa mengetahui kemampuan fisiknya dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Jadi bugar jasmani itu maksudnya kita dalam keadaan sehat dan ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak memiliki lelah yang berlebihan. Oke, lanjut. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa mengetahui kemampuan fisiknya dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Jika kita selalu melatih kebugaran tubuh, ada banyak hal yang dapat diperoleh. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah dapat meningkatkan sirkulasi darah dan kinerja jantung, juga dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan tubuh agar badan menjadi energi, memiliki respons dan reaksi tubuh yang tepat, mengurangi risiko obesitas, terhindar dari cedera, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, teman-teman, kita sudah lihat dan tahu bagaimana banyaknya manfaat kebugaran jasmani bagi tubuh kita. Jadi makin sering olahraga justru membuat menjadi tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuh bisa lebih meningkat. Namun yang dibutuhkan kebugaran jasmani setiap orang
berbeda-beda karena aktivitas yang tak sama. Ada beberapa komponen penyusun dari kebugaran jasmani yang perlu kita ketahui. Sebelum kita masuk ke komponen tersebut, kita sudah mengetahui betapa pentingnya kebugaran jasmani bagi tubuh kita. Dengan kita memiliki kebugaran jasmani dan melatihnya setiap hari atau sering melatihnya, kita akan terhindar dari berbagai jenis penyakit dan dapat melawan penyakit tersebut. Oke, langsung kita masuk ke komponen kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu 1. Kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan atau otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Latihan angkat beban dapat digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Beberapa latihan untuk meningkatkan kekuatan antara lain yaitu squat jump. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot tungkai dan otot perut. Kemudian push up. Latihan ini dapat menambah kekuatan otot lengan. Sit up. Selain dapat mengecilkan perut, latihan ini dapat membuat otot perut menjadi makin kuat. Kemudian angkat beban atau gym. Latihan ini digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Lakukan latihan tersebut dengan frekuensi sedikit saja. Back up. Sama halnya seperti sit up, back up dapat membantu meningkatkan kekuatan otot perut. Yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan dan peredaran darah secara efektif dan efisien. Berbeda dengan latihan kekuatan, daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat. Frekuensi juga lebih lama dan dalam durasi waktu yang panjang pula. Contoh latihan untuk kebugaran jasmani daya tahan antara lain adalah lari minimal 2 km, lari minimal 12 menit sampai 15 menit, lari multi-stack, angkat beban dengan berat yang ringan namun pengulangan dan jumlahnya diperbanyak, serta lari naik turun bukit atau tanjakan dan turunan. Lanjut. Daya otot atau muscular power. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu singkat. Selain itu, hal ini yang dapat dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan energi. Daya otot bisa juga disebut dengan daya ledak otot atau explosive power. Beberapa latihan yang dapat menambah daya otot antara lain vertical jump atau gerakan meloncat ke atas dapat melatih daya ledak otot tungkai. Front jump atau gerakan meloncat ke depan dapat juga melatih daya ledak otot tungkai. Side jump atau gerakan meloncat ke samping
melatih explosive power dari otot tungkai. Lanjut, kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga lari jarak pendek, yaitu dengan jarak 100 dan 200 meter. Di sini kecepatan kita harus berlari secepat mungkin agar waktu kita dapat ditempuh dengan singkat-singkatnya. Lanjut, daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan dapat terhindar dari cedera. Cedera tak hanya dialami oleh seseorang yang berolahraga saja, tetapi dapat terjadi pada semua yang melakukan aktivitas fisik secara tiba-tiba. Adapun contoh latihan atau olahraga untuk meningkatkan daya lentur adalah antara lain yoga, senam, dan renang. Lanjut, kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah olahraga bulu tangkis. Atlet bulu tangkis dituntut untuk dapat mengambil shuttlecock dimanapun yang lawan arahkan asal masih masuk dalam garis lapangan. Itulah mengapa pebulu tangkis dituntut untuk memiliki teknik yang baik serta kelincahan. Tidak hanya pebulu tangkis, seperti juga atletik, seperti pada nomor lari, dia juga harus memiliki kecepatan, kelincahan, serta power. Lanjut, koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh latihan dari komponen kebugaran jasmani bagian koordinasi adalah memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kanan, kemudian menangkapnya lagi dengan tangan kiri. Begitupun juga sebaliknya. Koordinasi juga ada di latihan pelari, karena berhubung saya pelari, koordinasinya seperti lompat gawang pendek, lalu lompat gawang tinggi, terus koordinasi seperti skip. Lanjut, keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan satu di antara cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan. Beberapa contoh latihan untuk meningkatkan keseimbangan antara lain berjalan di atas balok kayu selebar 10 cm yang memiliki ukuran panjang 10 meter, berdiri dengan satu kaki jinjit atau juga dengan sikap lilit.
ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan antara lain memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Contoh latihan untuk meningkatkan ketepatan antara lain adalah melempar bola tenis ke tembok. Sebelumnya tembok telah diberi sasaran atau diberi tanda terlebih dahulu. Untuk lebih spesifik, langsung saja melatih ketepatan dengan memasukkan bola ke ring lawan untuk olahraga bola basket. Untuk sepak bola, dengan latihan menendang ke gawang yang dijaga oleh seorang penjaga gawang agar keakuratan lebih dapat diperhitungkan dan memiliki tantangan. Dan yang terakhir adalah reaksi atau reaction. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Satu di antara latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola. Nah, itulah tadi beberapa konsep kebugaran jasmani yang perlu dan penting untuk diketahui dan diterapkan agar kita dapat memiliki kebugaran jasmani yang baik dan kita dapat menjaga kesehatan kita dengan baik dan terhindar dari berbagai penyakit. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.